Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas Pancasila 28. Di sini kami akan membahas mengenai kebijakan masa jabatan kepala desa. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fitri Aziza dengan NIM 220910301078 dari Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Saya Devita Trisna Yulevia, NIM 200210201030 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Saya Sinta Maulidasari, NIM 2002-1020-1020 dari Prodi Pendidikan Masyarakat. Nama saya Aurelia Lisandra Varden dengan NIM 2202-1020-5011 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Nama saya Esa Distiawati dengan NIM 2202-1020-5005. Saya dari Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Berdirinya suatu negara tentu memiliki tujuan untuk dapat mensejahterakan masyarakatnya. Untuk mewujudkan kesejahteraan tersebut, tentu dibutuhkan sistem tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu contohnya adalah dengan membentuk jabatan-jabatan tertentu dalam rangka memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat. Salah satu jabatan yang dibentuk adalah jabatan kepala desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan dasar-dasar terkait tata kelola dalam pemerintahan desa, termasuk dalam hal ini adalah yang berhubungan dengan masa jabatan kepala desa. Dalam undang-undang tersebut telah diatur bahwa masa jabatan kepala desa adalah selama 6 tahun dan maksimal dapat menjabat selama 3 periode. Akan tetapi beberapa waktu kebelakangan, Asosiasi Kepala Desa seluruh Indonesia menuntut agar masa jabatan kepala desa tambah menjadi 9 tahun dalam satu periode. Hal tersebut, menurut pandangan penulis, tentu tidak selaras dengan konsep negara hukum dengan prinsip demokrasi, dikarenakan dalam dua konsep tersebut menyatakan bahwa suatu jabatan haruslah dibatasi dan tidak boleh terlalu lama untuk menghindari kesewenang-wenangan dan menyalahgunakan kekuasaan. Tugas dan fungsi kepala desa akan langsung bersinggungan dengan masyarakat, dikarenakan dalam mengurus hal-hal yang berkaitan dengan peradministrasian seperti surat-surat yang berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, perizinan, dan sebagainya, pasti akan melalui kepala desa. Oleh sebab itu, jabatan kepala desa merupakan jabatan yang akan menentukan sejahtera atau tidaknya masyarakat di pedesaan. Oleh sebab itu, masa jabatan kepala desa menjadi hal yang sangat fundamental untuk ditetapkan oleh negara. Dikarenakan, jika masa jabatan kepala desa terlalu lama, sementara kinerja dari kepala desa tersebut sangatlah buruk, maka tentu akan memberikan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat. Konsep negara hukum telah memberikan dasar-dasar terkait hal-hal yang berhubungan dengan pembatasan masa jabatan seseorang. Pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia negara hukum. Negara hukum dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Penambahan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun tentu sangat bertentangan dengan konsep negara hukum, yang mana keberadaan konsep ini justru muncul akibat fenomena terjadinya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh para penguasa. Tuntutan masa jabatan kepala desa ini sebanyak dipertimbangkan lebih luas dan mendalam. Masalah pokok yang dihadapi desa sebenarnya bukan masalah durasi masa jabatan, melainkan pada mental dan pemahaman penjabat desa. Belum lama ini, para kepala desa seluruh Indonesia melakukan demonstrasi di gedung DPR. Mereka menuntut perubahan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Kemudian, tuntutan itu direspon positif oleh pemerintah dan DPR. Bahkan, Badan Legislasi dan bagian anggota fraksi partai politik di DPR mengusulkan agar revisi Undang-Undang Desa menjadi program legislasi nasional. Prioritas tahun 2003, Presiden Jokowi menghadapi masalah ini dengan memberi respon positif terkait dengan tuntutan demonstrasi. Namun, respon positif atas usulan perpanjangan masa jabatan kepala desa ini dinilai membawa dampak negatif dan patut dicurigai sebagai pintu masuk perpanjangan masa jabatan elected official lainnya seperti presiden, kepala daerah, dan anggota legislatif. Terlebih lagi, narasi perpanjangan masa jabatan ini bukan untuk pertama kalinya. Pada 2022 silam, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia atau DPP Abdesi yang dipimpin oleh Surtawijaya mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk menjabat selama 3 periode. Atas dasar inilah, maka ide untuk merevisi Undang-Undang Desa dinilai sebagai agenda terselubung dari kelompok tertentu. Selain itu, upaya untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa dinilai tidak sesuai dengan konstitusi yang berlaku, karena konstruksi pembatasan masa jabatan telah diteguhkan konstitusionalnya oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 42 Peraturan Undang-Undang nomor 19 tahun 2021. Dan jika dibandingkan dengan pejabat lainnya, masa jabatan kepala desa sudah jauh lebih panjang, yakni 6 tahun dan dapat dipilih
selama 3 periode, sehingga revisi Undang-Undang Desa ini perlu untuk dipertimbangkan kembali. Maka, menurut kelompok kami, tuntutan masa jabatan kepala desa ini harus dibaca dari sudut pandang lebih luas, terutama dari sudut pandang Indonesia sebagai negara demokrasi. Regenerasi kepemimpinan merupakan ciri mutlak dari negara prosedural, yaitu yang mengandung konsekuensi pembatasan masa jabatan bagi penjabat publik. Oleh karena itu, desa sebagai institusi demokrasi lokal mengatur mengenai pemberian batasan jabatan bagi kepala desa yang hanya 6 tahun dan dipilih dalam 3 kali masa jabatan sebagaimana diatur di pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, perpanjang masa jabatan dapat menimbulkan praktik pembangunan menjadi lebih sulit karena masa jabatan yang panjang cenderung menimbulkan otoritarianisme, praktik koruptif, dan nepotisme. Indonesia merupakan negara demokrasi. Masa jabatan yang lama di dalam sistem demokrasi bisa membuat kepala desa mabuk akan kekuasaan. Kekuasaan bisa memabukkan dan membuat pemegang kekuasaan bisa bertindak di luar akal sehat seperti mempraktikkan model otoriter, padahal generasi atau peralihan kepemimpinan di masyarakat sangat dibutuhkan dalam konteks penyegaran ide dan gagasan mengenai pembangunan desa. Dengan demikian, masalah pokok yang dihadapi desa sebenarnya bukan pada durasi masa jabatan yang menghambat pembangunan, melainkan mental sumber daya manusia penjabat desa yang masih belum memiliki pemahaman bagaimana menjalankan sistem demokrasi yang baik sesuai dengan Undang-Undang Desa, agar memberikan dampak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi, masa jabatan desa 6 tahun sudah cukup baik menurut kelompok kami. Mau panjang ataupun pendeknya masa jabatan, kalau masyarakat desanya tidak sejahtera, maka apa gunanya? Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.